wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya tidak membawakan materi, tapi ada beberapa program yang salah satunya nanti saya rencana akan jalankan di kelas 11 PKJ. Kalau gerakan 11 PKJ nanti ke kelas 12, kelas 11 mungkin di sekolah yang lain. Tapi kita coba dulu di kelas 11 PKJ. Programnya itu tentang gerakan membaca atau gerakan literasi, tapi literasinya itu bukan membaca buku yang pakai, bukan membaca buku yang pakai kertas, tapi di HP. Saya sudah downloadkan dan saya sudah siapkan beberapa bukunya. Nanti kita bisa membaca sesuai dengan minat, terserah membaca buku apa saja, novel, fiksi, cerita, komik apa saja, mau tentang sejarah, kisah cinta, apa saja. Wow. Perpustakaan, layanan koneksi digital. File atau pilih yang PDF. Tapi kebanyakan nanti saya akan kasih yang format yang PDF. Jadi kalian mau baca di rumah terserah, mau baca di mana saja. Kata kuncinya misalnya Dentol atau apa, ini sampel saja. Nanti akan saya isi juga banyak buku. Atau ada yang lebih tertarik baca ini. Komik di download di mana? Oke, nanti bisa kita yang punya komik silakan dikasih saya teman supaya atau kasih tahu saya linknya di mana di download. Saya akan downloadkan. Satu kali download kita atau bisa download banyak. Kalau bisa langsung download banyak. Mekano Haiki bagus. Anime. Kita download lebih banyak. Pagi hari ini tidak seperti biasanya. Kalau sebelumnya kita langsung memulai pelajaran dengan langsung melakukan praktek pada visi masing-masing. Pada pertemuan kali ini, sebagaimana saya sudah sampaikan pada minggu sebelumnya, bahwa pada beberapa minggu sebelumnya, bahwa kita akan membiasakan budaya positif, yaitu gerakan literasi. Saya sudah jelaskan bagaimana cara membukanya, buku apa saja yang ada di dalamnya. Nah sekarang sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca buku-buku apa saja dalam bentuk digital. Di depan kalian semua sudah ada tablet yang sudah dibagikan. Sudah ada? Coba diangkat tabletnya. Nah, di dalam tablet tersebut sudah ada, silakan kalian konekkan internetnya, kemudian masuk di, silakan masuk di akun perpustakaan SMK 02 Baumanan, dan di situ sudah disiapkan buku-buku yang siap untuk dibaca. Buku apa saja, tidak perlu buku pelajaran, buku fiksi, novel, dan seterusnya. Saya kasih waktu selama 15 menit. Ya Pak. Silakan. Ya Pak. Baca buku apa? Ketika cinta bertasbih dua. Luar biasa. Aditya baca buku apa? Baca buku Endensor. Baca buku Endensor. Itu belum dibuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Ini Masker Pelangi. Bu- buku apa? Masker Pelangi. Yayat, baca buku apa Yayat? Sang Pemimpi. Ini beberapa malah belum buka. Baca buku apa? Sang Pemimpi. Coba saya lihat. Sang Pemimpi. Oke. Oke, sebentar saya tanya-tanya apa isi buku yang dibacanya. Kerja bikin apa? Baca novel. Nanti tabletnya dikembalikan ya. Kalau sudah membaca. Oke, sepertinya sudah memenuhi kuota yang dipersyaratkan, itu 12 orang. Pasti. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya. Sedianya kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka, artinya di ruangan, hanya mengingat kesibukan kita masing-masing karena setiap bertepatan dengan adanya akreditasi sekolah yang setiap guru sudah mendapatkan tugas masing-masing, termasuk saya sebenarnya. Namun karena pentingnya acara ini terutama bagi saya sebagai salah satu prasyarat untuk CGP, maka saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir meskipun dengan kondisi atau secara online meeting atau Zoom. Tapi semoga acara ini tidak mengurangi fungsi atau manfaat acara ini. Acara ini dilaksanakan tidak bermaksud menggurui atau kemudian mengajar Bapak Ibu, tapi sekedar sharing apa yang telah kami dapatkan sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Sedianya ada hal yang bisa diterapkan di sekolah dan itu memberi manfaat, kenapa tidak kita saling bertukar pikiran dan berbagi. Itu tujuan utama acara ini. Tapi untuk membuka acara ini saya persilakan kepada kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Andi Sunyoto untuk membuka acara ini secara resmi. Kepada beliau saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Pak Rid atas kesempatan. Bapak Ibu peserta sosialisasi, untuk kegiatan hari ini kita akan mengadakan sosialisasi tentang hasil kegiatan guru penggerak angkatan 7, di mana dalam hal ini yang dilaksanakan di sekolah kita ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi guru penggerak pada hari ini dibuka dengan resmi. Demikian sambutan pada kali ini.
kepada Bapak Ibu mohon mengikuti kegiatan yang seksama sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan Pak Andi Sunyoto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan Humas. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk membawakan materi ini kepada Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi setelah ini akan ada sesi komentar dan tanya jawab. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa memberikan tanggapan ataupun pertanyaan jika ada hal yang kira-kira ingin ditanggapi ataupun misalnya tidak dimengerti. Oke, saya mulai saja Bapak Ibu semuanya. Saya akan mencoba untuk melakukan share screen. Oke, yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa judul apa yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu tentang budaya positif di sekolah. Terkait dengan budaya positif ini, mungkin ada yang bertanya-tanya di antara kita bahwa sebenarnya seberapa besar ruang lingkup budaya positif. Tentu sangat luas jika kita berbicara tentang budaya positif di sekolah. Tapi saya akan mencoba membatasi diskusi kita ini dengan beberapa materi yang sudah saya siapkan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, salah satu hal yang paling dekat di lingkungan kita di sekolah tentang disiplin adalah penerapan beberapa aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama antara sekolah dengan siswa, kemudian dengan melibatkan komite ataupun orang tua siswa dan stakeholder terkait. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya mau sampaikan terkait disiplin atau budaya positif ini. Yang pertama, yang menarik di sini adalah disiplin positif yang sering kita ketahui dan bahkan mungkin di sebagian besar anak-anak kita, disiplin positif itu terkait dengan misalnya menaati aturan, kemudian ada konsekuensi-konsekuensi yang melekat ketika kita tidak menaati aturan tersebut. Sehingga konsekuensi dan atau mungkin hukuman itulah yang membuat anak-anak tersebut menaati aturan tersebut. Tapi ada sisi lain yang mungkin kita terlewatkan, yaitu apa yang anak-anak lakukan, ketaatan yang dilakukan itu semata-mata karena rasa ketakutan mereka atau rasa ketidaknyamanan mereka terhadap konsekuensi-konsekuensi tersebut atau hukuman-hukuman tersebut. Padahal
Jika kita berbicara dengan kata disiplin dan kita kaitkan dengan kata disiplin positif, menurut Ki Hajar Dewantara, pada dasarnya disiplin itu bukan merupakan ketakutan-ketakutan, tapi pada dasarnya disiplin itu adalah sesuatu yang timbul dari dalam diri kita masing-masing. Nah, ini yang harus kita tanamkan atau tekankan kepada anak-anak sebenarnya, bahwa disiplin yang benar itu atau disiplin yang seharusnya itu adalah datang dari dalam diri mereka dalam bentuk motivasi. Artinya, mereka datang dan menaati aturan itu bukan karena takut atas konsekuensinya, tapi mereka menaati aturan itu karena mereka tahu betul bahwa ketika mereka menaati aturan-aturan yang ada di sekolah akan tercipta rasa tanggung jawab dan kebiasaan-kebiasaan positif yang nanti bisa mereka budayakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini juga punya nilai positif. Artinya mereka tidak punya rasa ketakutan-ketakutan lagi karena itu timbul dalam diri mereka sendiri. Kalau kita lihat perkataan Ki Hajar Dewantara tentang disiplin itu sendiri, beliau mengaitkan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada kata disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, saya garis bawahi di sini kata self disiplin. Jadi disiplin itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Artinya kesadaran diri dan motivasi diri kita sendiri untuk menaati aturan itu. Bukan karena kita takut, bukan karena anak-anak takut atau bukan karena khawatir dengan hukuman yang ada. Nah, itu yang harus ditanamkan pada diri anak-anak kita terkait disiplin ini. Nah, sekarang di sekolah kita itu biasanya penegakan disiplin itu terkait dengan 3 hal. Bahwa ada konsekuensi dan hukuman yang biasanya kita berikan kepada anak-anak. Nah, di sini ada hal yang mau saya sampaikan terkait dengan hukuman, motivasi, dan penghargaan. Ketika kita mendisiplinkan anak-anak, biasanya kita memberikan mohon maaf Bapak Ibu karena tadi sempat terputus karena kita menggunakan Zoom gratisan, jadi 45 menit akan terputus. Jadi saya lanjutkan kembali pemaparan yang tadi sebelumnya terputus. Saya akan mencoba share screen kembali. Nah, silakan diperhatikan. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita harus menyamakan persepsi dulu. Apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Apakah sama atau berbeda? Secara bahasa atau pemahaman bahasa yang kita lihat, hukuman itu biasanya sesuatu yang secara tiba-tiba diberikan kepada anak-anak, atau misalnya sesuatu yang tanpa persetujuan atau kesepakatan sebelumnya. Jadi misalnya anak-anak datang melanggar dan langsung diberikan sesuatu yang harus mereka kerjakan yang mungkin mereka kurang senangi. Itu biasanya hukuman.
Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu yang sebelumnya mungkin sudah disepakati oleh antara guru dengan siswa atau peserta didik tersebut. Jadi, misalnya anak-anak yang terlambat, maka disuruh untuk memotong rumput atau membersihkan atau apapun sebagainya, yang antara anak-anak dengan guru tersebut atau dengan sekolah itu sudah memiliki kesepakatan sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi ketika mereka melanggar apa kesepakatan tersebut, mereka mendapatkan konsekuensi atas apa yang mereka perbuat. Nah, yang saya mau tekankan di sini ada satu hal lagi yang dikenalkan yang mungkin kurang familiar di sekolah, yaitu tentang restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak-anak itu memiliki kesalahan ataupun kehilafan, maka yang kita lakukan adalah bukan langsung memberikannya hukuman. Jadi tidak serta-merta diberikan hukuman. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi itu sendiri. Nah, kalau hukuman, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman terhadap anak itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjangnya. Kemudian kalau konsekuensi tetap juga tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu justru menguatkan untuk peserta didik dalam jangka waktu panjang. Nah, kita bisa lihat sendiri beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Hukuman sedianya biasanya peserta didik itu menjadi korban. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan langsung diberikan sesuatu yang mungkin harapannya membuat anak itu jera. Nah, dalam pikiran kita untuk membuat seseorang jera itu tentu diberikan sesuatu yang sangat tidak enak bagi mereka. Nah, itulah yang menjadikan biasanya anak-anak itu merasa tersakiti, sehingga di sini dikatakan bahwa bisa memberikan sesuatu yang menyakitkan atau efek jangka panjang. Nah, sedangkan restitusi itu memberikan penguatan kepada peserta didik. Jadi mereka diberikan pemahaman dan mereka diberikan pilihan kenapa mereka, apa yang harus mereka lakukan dan kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri beberapa perbedaan-perbedaan. Misalnya dalam hukuman kita memberikan kata-kata peraturannya adalah ini, kamu harus titik-titik misalnya menaatinya. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Bahwa bahwa hukuman dengan hukuman itu selalu biasanya mengandung unsur-unsur negatif, baik itu perkataan dan seterusnya. Kemudian restitusi justru sebaliknya, kita memberikan penguatan kepada siswa. Misalnya, ketika misalnya anak itu bersalah, biasanya kita mengatakan, awas kalau kamu lakukan lagi ya. Artinya ada semacam ancaman terhadap anak tersebut yang harapan kita membuat mereka takut dan tidak melaksanakannya lagi.
yang sedikit netral, yaitu konsekuensi. Biasanya kita mengatakan kepada anak, lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan restitusi agak lebih memberikan nilai positif. Biasanya kita akan mengatakan, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Pertanyaan ini mengajak anak-anak untuk berpikir. Jadi tidak sekedar mereka melakukan kesalahan dan dihukum dan selesai, karena itu akan berpotensi mereka mengulanginya kembali. Tapi mereka diajak berpikir, kenapa sebenarnya kamu melakukan ini? Apakah memang kamu sengaja ingin melakukannya? Atau ada hal lain yang mendasari kamu melakukan hal tersebut? Jadi kita mencoba menggali perasaan dalam anak itu sendiri dan mencoba agar mereka menyadari sendiri apa yang mereka lakukan. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam restitusi. Nah, di sini misalnya ada perbedaannya, kalau misalnya hukuman itu ada sedikit paksaan, kalau restitusi ada stimulus respon. Jadi kalau misalnya anak ini bersalah kita hukum dan tidak ada kata tidak boleh mengerjakan karena itu merupakan hukuman yang diberikan oleh guru. Sedangkan restitusi, apalagi namanya, konsekuensi itu biasanya adalah unsur stimulus respon. Artinya anak-anak itu dibiasakan untuk tidak melakukannya dengan iming-iming bahwa dengan sebuah kesepakatan, dengan harapan bahwa itu dilakukan berulang dan menghasilkan respon yang baik terhadap anak. Sedangkan dengan restitusi itu menganut teori kontrol. Nah, apa teori kontrol ini nanti kita akan bahas kemudian di pembahasan selanjutnya. Jadi seyogyanya sebenarnya kita di sekolah itu menghindari hukuman-hukuman yang sekedar membuat anak itu menjadi mungkin takut atau khawatir dengan melakukan sesuatu kesalahan. Tapi mereka tidak menyadari dalam diri mereka. Kesadaran itu tidak timbul dari dalam diri mereka. Nah, itu yang diinginkan sebenarnya dalam teori restitusi. Nah, kalau kita lihat di beberapa penjelasan di sini, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak-anak itu bersalah, kita akan mencoba untuk menyadarkan mereka terhadap apa yang mereka laksanakan atau apa yang mereka lakukan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan di sini saya akan memperlihatkan 5 posisi kontrol terhadap siswa. Nah, yang mana yang paling bagus di sini dan yang paling baik yang kita harus lakukan adalah posisi control manager. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Ada 5 yang biasanya kita praktikkan di sekolah. Penghukum. Seorang penghukum itu biasanya ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka langsung dihukum saat itu juga dan diberikan hukuman yang kira-kira membuat mereka tidak nyaman dan mungkin dengan harapan tidak melakukannya lagi. Itu adalah kategori penghukum.
Nah, posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Misalnya, ketika dia melakukan kesalahan atau misalnya melakukan di dalam kelas tidak melaksanakan piket, sehingga guru datang dan membuat perasaan anak-anak itu seolah-olah mereka sangat bersalah. Nah, itu adalah kategori pembuat rasa bersalah. Misalnya, seorang anak yang tadi saya sebutkan tidak melaksanakan tugas piket sekolah, kemudian walinya datang dan mengatakan, kamu sungguh membuat ibu kecewa. Saya tidak menyangka bahwa kamu akan melakukan hal ini. Digali emosinya, sehingga anak-anak itu merasa bersalah dan merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Itu adalah tipe pembuat orang merasa bersalah. Nah, perilaku kontrol yang ketiga itu adalah memposisikan peserta didik itu sebagai teman. Nah, misalnya ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, maka kita membujuknya dan mengatakan, ya bagaimana kita sebagai teman memposisikan diri sebagai teman. Misalnya, ayolah lakukan sesuatu, lakukan untuk ibu atau lakukan untuk bapak. Nanti bapak yang akan bantu membereskan, atau bapak yang akan membantu kamu untuk berbicara dengan kepala sekolah. Jadi kita memposisikan diri kita sejajar dengan siswa dan seolah-olah kita berteman dengan siswa. Itu adalah salah satu perilaku kontrol, memposisikan diri sebagai teman. Dan ini sebenarnya positif. Itu bisa saja dipraktekkan. Tapi yang berbeda dari sini adalah ini masih masih dikategorikan sebagai motivasi eksternal, artinya datang dari orang lain. Jadi motivasi yang tidak datang dari anak itu sendiri. Sama dengan posisi pemantau. Pemantau itu mereka akan menghitung dan mengukur, misalnya dengan kata-kata apa peraturannya, apa konsekuensinya. Nah, ini mirip dengan yang tadi. Akan selalu ada konsekuensi ketika dia melakukan sesuatu, meskipun sudah disepakati sebelumnya. Itu adalah tipe pemantau. Nah, yang mana yang paling bagus Bapak Ibu? Yang paling bagus adalah tipe manajer. Jadi manajer itu, misalnya kita mengatakan kepada anak peserta didik kita, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi anak itu disadarkan dari dalam diri sendiri. Anak itu diajak untuk berpikir. Dan tentu bukan diajak untuk bersalah. Nah, di sini dalam posisi kontrol ini, untuk bisa lebih difahami, saya akan memperlihatkan tentang istilahnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini menggambarkan bagaimana segitiga restitusi itu menggambarkan
bahwa ada 3 langkah yang besar yang akan kita lakukan dalam menangani permasalahan. Ini masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya kita bahas, mulai dari teori hukuman, kemudian eh, teori hukuman dengan konsekuensi, dan restitusi, dan yang terbaik adalah restitusi. Kemudian ada kaitannya juga dengan yang tadi sebelumnya kita bahas tentang 5 posisi kontrol, ada sebagai penghukum, ada sebagai eh, ada sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, sebagai manajer yang tadi, yang paling bagus tentu sebagai manajer karena kita mencoba menggali dan menyadarkan anak-anak tentang apa yang dilakukannya, kemudian memberikan pilihan apa yang mereka harus lakukan. Nah, dalam prakteknya ada 3 tahapan yang akan kita lakukan dalam melakukan praktek segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan pada menstabilkan identitas itu? Bahwa kita akan mencoba menyadarkan anak-anak bahwa kesalahan yang mereka perbuat itu adalah sesuatu yang normal. Jadi kita tidak menghakimi anak-anak tersebut, tapi kita mencoba menstabilkan apa yang sudah terjadi. Kita tidak langsung menghukum mereka, kemudian menjudge mereka, kemudian menghina mereka sampai mereka merasa bersalah dan terpuruk dan seterusnya. Tapi yang kita lakukan adalah mencoba menetralkan situasi dan mencoba menyadarkan anak-anak itu bahwa ya mungkin mereka salah, tapi kesalahan mereka adalah bukan sesuatu yang membuat mereka harus terpuruk. Nah, kata-kata yang bisa kita lakukan adalah misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau misalnya tidak ada yang salah dengan yang kamu lakukan ini. Hanya saja bla 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 dan seterusnya. Nah, atau misalnya kita bisa menyelesaikan ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah sisi yang kedua adalah tentang validasi tindakan. Nah, validasi tindakan ini kita bisa memberikan pilihan atau kita mencoba menggali sebenarnya apa yang mereka lakukan dan kenapa mereka melakukannya. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu tersebut. Jadi kita mencoba mencari sebenarnya apa penyebab mereka melakukan anak-anak tersebut. Misalnya 2 orang berkelahi. Biasanya kedua anak berkelahi itu pasti ada alasan yang mereka miliki sehingga mereka memukul ataupun melawan temannya. Nah, itu yang coba kita gali. Untuk apa? Nah, ini ada kaitannya dengan yang ketiga, bahwa kita akan menanyakan keyakinan mereka. Kita mencoba untuk menanyakan nilai-nilai apa sebenarnya yang mereka bisa dapat. Misalnya yang bisa kita tanyakan kepada mereka, kamu mau jadi orang seperti apa? Apakah yang bisa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Dan seterusnya. Intinya, kita mencoba menggali apa yang anak itu bisa pelajari dari apa yang telah dia lakukan. Kenapa? Supaya kesalahan yang mereka lakukan itu bisa disadari, dan mereka akan tahu bahwa sebenarnya ada pilihan yang lebih bagus dari yang mereka lakukan saat ini. Dan yang ketiga, ketika mereka menyadari, mereka punya kebanggaan kembali untuk ke teman-temannya dan tidak merasa bersalah. Bukan berarti mereka tidak menyadari kesalahannya, tapi mereka tahu mereka salah dan mereka tahu bahwa sebenarnya ada nilai atau ada hal yang sebenarnya mereka bisa lakukan lebih baik dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, itu poin dari segitiga restitusi yang sebenarnya bagus kita praktekkan untuk anak-anak kita. Nah, seterusnya,
eh, yang akan saya bahas ini yang seterusnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya adalah aturan-aturan yang biasanya ada di dalam kelas, misalnya dilarang buang sampah, dilarang makan di dalam kelas, dan seterusnya yang biasanya ada di dalam aturan-aturan yang diterapkan di dalam kelas yang biasanya dibuat oleh anak-anak kita sendiri. Namun ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas yang telah dibuat anak-anak. Pertama, yang paling menonjol adalah keyakinan kelas itu biasanya mengandung kata-kata positif dalam penulisannya. Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan, bisa kita ganti dengan kata-kata buanglah sampah pada tempatnya. Atau misalnya jika itu masih dianggap sebagai kata-kata negatif, membuang sampah pada tempatnya. Atau yang lebih bagus lagi kalau kita tulis jagalah kebersihan. Atau misalnya kata-kata yang lain, dilarang ribut misalnya. Nah, silakan kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif untuk didengarkan anak-anak kita. Nah, sebenarnya apa fungsinya kita melakukan keyakinan kelas ini? Yang pertama, kita tentu pernah mendengar anjuran pemerintah tentang menggunakan helm. Nah, apa yang teringat di benak kita ketika mendengarkan anjuran pemerintah atau kepolisian tentang menggunakan helm? Ya, betul sekali, tentu dalam pikiran kita adalah tentang keselamatan. Yang kedua, contoh yang lain yang bisa kita dengar adalah menggunakan masker atau gunakanlah masker. Nah, apa yang ada di benak kita kalau kita mendengar menggunakan masker pada masa COVID? Yang ada di benak kita adalah tentang kesehatan atau keselamatan sama seperti sebelumnya. Nah, itu yang mencoba kita lekatkan di pikiran anak-anak kita ketika membaca aturan tersebut. Jadi ketika mereka membaca aturan, sudah ada dalam benak mereka tentang sesuatu yang sebenarnya bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Itulah sebabnya kenapa aturan-aturan ini dirubah dengan kata yang mungkin lebih sederhana dan lebih bernilai positif yang mungkin yang kita harapkan bisa menempel di otak mereka dan mereka sadari akan manfaat dari sesuatu yang mereka yakini bersama itu. Itulah dasarnya kenapa disebut dengan keyakinan kelas lebih dari sekedar aturan kelas. Jadi keyakinan itu adalah muncul dari dalam diri mereka untuk menaati apa yang mereka sepakati bersama dan apa yang mereka yakini bersama, sehingga muncullah istilah keyakinan kelas. Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah saya kira untuk sementara itu yang bisa saya berikan. Saya meminta tanggapan ataupun pertanyaan atau apapun bentuknya dari teman-teman yang dari tadi mendengarkan ataupun yang apa yang saya paparkan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu.
Oke, sepertinya sudah memenuhi kuota yang dipersyaratkan, itu 12 orang. Pasti. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya. Sedianya kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka, artinya di ruangan, hanya mengingat kesibukan kita masing-masing, karena setiap bertepatan dengan adanya akreditasi sekolah yang setiap guru sudah mendapatkan tugas masing-masing, termasuk saya sebenarnya. Namun karena pentingnya acara ini terutama bagi saya sebagai salah satu prasyarat untuk CGP, maka saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir meskipun dengan kondisi atau secara online meeting atau Zoom. Tapi semoga acara ini tidak mengurangi fungsi atau manfaat acara ini. Acara ini dilaksanakan tidak bermaksud menggurui atau kemudian mengajar Bapak Ibu, tapi sekedar sharing apa yang telah kami dapatkan sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Sedianya ada hal yang bisa diterapkan di sekolah dan itu memberi manfaat, kenapa tidak kita saling bertukar pikiran dan berbagi. Itu tujuan utama acara ini. Tapi untuk membuka acara ini, saya persilakan kepada kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Andi Sunyoto untuk membuka acara ini secara resmi. Kepada beliau saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Farid atas kesempatan. Bapak Ibu peserta sosialisasi, untuk kegiatan hari ini kita akan mengadakan sosialisasi tentang hasil kegiatan guru penggerak angkatan 7, di mana dalam hal ini yang dilaksanakan di sekolah kita ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi guru penggerak pada hari ini dibuka dengan resmi. Demikian sambutan pada kali ini. Kepada Bapak Ibu mohon mengikuti kegiatan yang seksama sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan Pak Andi Sunyoto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras dan Humas. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk membawakan materi ini kepada Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi setelah ini akan ada sesi komentar dan tanya jawab. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa memberikan tanggapan ataupun pertanyaan jika ada hal yang kira-kira ingin ditanggapi ataupun misalnya tidak dimengerti. Oke, saya mulai saja Bapak Ibu semuanya. Saya akan mencoba untuk melakukan share screen. Oke, yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa judul apa yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini
yaitu tentang budaya positif di sekolah. Terkait dengan budaya positif ini, mungkin ada yang bertanya-tanya di antara kita bahwa sebenarnya seberapa besar ruang lingkup budaya positif. Tentu sangat luas jika kita berbicara tentang budaya positif di sekolah. Tapi saya akan mencoba membatasi diskusi kita ini dengan beberapa materi yang sudah saya siapkan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, salah satu hal yang paling dekat di lingkungan kita di sekolah tentang disiplin adalah penerapan beberapa aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama antara sekolah dengan siswa, kemudian dengan melibatkan komite ataupun orang tua siswa dan stakeholder terkait. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya mau sampaikan terkait disiplin atau budaya positif ini. Yang pertama, yang menarik di sini adalah disiplin positif yang sering kita ketahui dan bahkan mungkin di sebagian besar anak-anak kita, disiplin positif itu terkait dengan misalnya menaati aturan, kemudian ada konsekuensi-konsekuensi yang melekat ketika kita tidak menaati aturan tersebut. Sehingga konsekuensi dan atau mungkin hukuman itulah yang membuat anak-anak tersebut menaati aturan tersebut. Tapi ada sisi lain yang mungkin kita terlewatkan, yaitu apa yang anak-anak lakukan, ketaatan yang dilakukan itu semata-mata karena rasa ketakutan mereka atau rasa ketidaknyamanan mereka terhadap konsekuensi-konsekuensi tersebut atau hukuman-hukuman tersebut. Padahal jika kita berbicara dengan kata disiplin dan kita kaitkan dengan kata disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, pada dasarnya disiplin itu bukan merupakan ketakutan-ketakutan, tapi pada dasarnya disiplin itu adalah sesuatu yang timbul dari dalam diri kita masing-masing. Nah, ini yang harus kita tanamkan atau tekankan kepada anak-anak sebenarnya, bahwa disiplin yang benar itu atau disiplin yang seharusnya itu adalah datang dari dalam diri mereka dalam bentuk motivasi. Artinya, mereka datang dan menaati aturan itu bukan karena takut atas konsekuensinya, tapi mereka menaati aturan itu karena mereka tahu betul bahwa ketika mereka menaati aturan-aturan yang ada di sekolah akan tercipta rasa tanggung jawab dan kebiasaan-kebiasaan positif yang nanti bisa mereka budayakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini juga punya nilai positif. Artinya mereka tidak punya rasa ketakutan-ketakutan lagi karena itu timbul dalam diri mereka sendiri. Kalau kita lihat perkataan Ki Hajar Dewantara tentang disiplin itu sendiri, beliau mengaitkan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada kata disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi,
saya garis bawahi di sini kata self discipline. Jadi disiplin itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Artinya kesadaran diri dan motivasi diri kita sendiri untuk menaati aturan itu. Bukan karena kita takut, bukan karena anak-anak takut, atau bukan karena khawatir dengan hukuman yang ada. Nah, itu yang harus ditanamkan pada diri anak-anak kita terkait disiplin ini. Nah, sekarang di sekolah kita itu biasanya penegakan disiplin itu terkait dengan 3 hal. Bahwa ada konsekuensi dan hukuman yang biasanya kita berikan kepada anak-anak. Nah, di sini ada hal yang mau saya sampaikan terkait dengan hukuman, motivasi, dan penghargaan. Ketika kita mendisiplinkan anak-anak, biasanya kita memberikan mohon maaf Bapak Ibu karena tadi sempat terputus karena kita menggunakan Zoom gratisan, jadi 45 menit akan terputus. Jadi saya lanjutkan kembali pemaparan yang tadi sebelumnya terputus. Saya akan mencoba share screen kembali. Nah, silakan diperhatikan. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita harus menyamakan persepsi dulu. Apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Apakah sama atau berbeda? Secara bahasa atau pemahaman bahasa yang kita lihat, hukuman itu biasanya sesuatu yang secara tiba-tiba diberikan kepada anak-anak. Atau misalnya sesuatu yang tanpa persetujuan atau kesepakatan sebelumnya. Jadi misalnya anak-anak datang melanggar dan langsung diberikan sesuatu yang harus mereka kerjakan yang mungkin mereka kurang senangi. Itu biasanya hukuman. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu yang sebelumnya mungkin sudah disepakati oleh antara guru dengan siswa atau peserta didik tersebut. Jadi, misalnya anak-anak yang terlambat, maka disuruh untuk memotong rumput atau membersihkan atau apapun sebagainya, yang antara anak-anak dengan guru tersebut atau dengan sekolah, itu sudah memiliki kesepakatan sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi ketika mereka melanggar apa kesepakatan tersebut, mereka mendapatkan konsekuensi atas apa yang mereka perbuat. Nah, yang saya mau tekankan di sini ada satu hal lagi yang dikenalkan yang mungkin kurang familiar di sekolah, yaitu tentang restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak-anak itu memiliki kesalahan ataupun kehilafan, maka yang kita lakukan adalah bukan langsung memberikannya hukuman. Jadi tidak serta-merta diberikan hukuman. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi itu sendiri. Nah, kalau hukuman, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan.
Kemudian hukuman terhadap anak itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjangnya. Kemudian kalau konsekuensi tetap juga tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu justru menguatkan untuk peserta didik dalam jangka waktu panjang. Nah, kita bisa lihat sendiri beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dengan restitusi. Hukuman, sedianya biasanya peserta didik itu menjadi korban. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan langsung diberikan sesuatu yang mungkin harapannya membuat anak itu jera. Nah, dalam pikiran kita untuk membuat seseorang jera itu tentu diberikan sesuatu yang sangat tidak enak bagi mereka. Nah, itulah yang menjadikan biasanya anak-anak itu merasa tersakiti, sehingga di sini dikatakan bahwa bisa memberikan sesuatu yang menyakitkan atau efek jangka panjang. Nah, sedangkan restitusi itu memberikan penguatan kepada peserta didik. Jadi mereka diberikan pemahaman dan mereka diberikan pilihan kenapa mereka, apa yang harus mereka lakukan dan kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri beberapa perbedaan-perbedaan. Misalnya dalam hukuman kita memberikan kata-kata peraturannya adalah ini, kamu harus titik-titik misalnya menaatinya. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya, bahwa ketika bahwa hukuman dengan hukuman itu selalu biasanya mengandung unsur-unsur negatif, baik itu perkataan dan seterusnya. Kemudian restitusi justru sebaliknya, kita memberikan penguatan kepada siswa. Misalnya, ketika misalnya anak itu bersalah, biasanya kita mengatakan, awas kalau kamu lakukan lagi ya. Artinya ada semacam ancaman terhadap anak tersebut yang harapan kita membuat mereka takut dan tidak melaksanakannya lagi. Yang sedikit netral, yaitu konsekuensi, biasanya kita mengatakan kepada anak, lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan restitusi agak lebih memberikan nilai positif. Biasanya kita akan mengatakan, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Pertanyaan ini mengajak anak-anak untuk berpikir. Jadi tidak sekedar mereka melakukan kesalahan dan dihukum dan selesai, karena itu akan berpotensi mereka mengulanginya kembali. Tapi mereka diajak berpikir, kenapa sebenarnya kamu melakukan ini? Apakah memang kamu sengaja ingin melakukannya? Atau ada hal lain yang mendasari kamu melakukan hal tersebut? Jadi kita mencoba menggali perasaan dalam anak itu sendiri dan mencoba agar mereka menyadari sendiri apa yang mereka lakukan. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam restitusi. Nah, di sini misalnya ada perbedaannya, kalau misalnya hukuman itu ada sedikit paksaan, kalau restitusi ada stimulus respon. Jadi kalau misalnya anak ini bersalah kita hukum dan tidak ada kata tidak boleh mengerjakan karena itu merupakan hukuman yang diberikan oleh guru. Sedangkan restitusi, apalagi namanya, konsekuensi itu biasanya adalah unsur stimulus respon. Artinya anak-anak itu dibiasakan untuk tidak melakukannya dengan iming-iming bahwa dengan sebuah kesepakatan, dengan harapan bahwa itu dilakukan berulang dan menghasilkan respon yang baik terhadap anak. Sedangkan dengan restitusi,
itu menganut teori kontrol. Nah, apa teori kontrol ini nanti kita akan bahas kemudian di pembahasan selanjutnya. Jadi seyogyanya sebenarnya kita di sekolah itu menghindari hukuman-hukuman yang sekedar membuat anak itu menjadi mungkin takut atau khawatir dengan melakukan sesuatu kesalahan. Tapi mereka tidak menyadari dalam diri mereka. Kesadaran itu tidak timbul dari dalam diri mereka. Nah, itu yang diinginkan sebenarnya dalam teori restitusi. Nah, kalau kita lihat di beberapa penjelasan di sini, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak-anak itu bersalah, kita akan mencoba untuk menyadarkan mereka terhadap apa yang mereka laksanakan atau apa yang mereka lakukan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan di sini saya akan memperlihatkan 5 posisi kontrol terhadap siswa. Nah, yang mana yang paling bagus di sini dan yang paling baik yang kita harus lakukan adalah posisi control manager. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Ada 5 yang biasanya kita praktekkan di sekolah. Penghukum. Seorang penghukum itu biasanya ketika anak-anak melakukan kesalahan maka langsung dihukum saat itu juga dan diberikan hukuman yang kira-kira membuat mereka tidak nyaman dan mungkin dengan harapan tidak melakukannya lagi. Itu adalah kategori penghukum. Nah, posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Misalnya, ketika dia melakukan kesalahan atau misalnya melakukan di dalam kelas tidak melaksanakan piket, sehingga guru datang dan membuat perasaan anak-anak itu seolah-olah mereka sangat bersalah. Nah, itu adalah kategori pembuat rasa bersalah. Misalnya, seorang anak yang tadi saya sebutkan tidak melaksanakan tugas piket sekolah, kemudian walinya datang dan mengatakan, kamu sungguh membuat ibu kecewa. Saya tidak menyangka bahwa kamu akan melakukan hal ini. Digali emosinya, sehingga anak-anak itu merasa bersalah dan merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Itu adalah tipe pembuat orang merasa bersalah. Nah, perilaku kontrol yang ketiga itu adalah memposisikan peserta didik itu sebagai teman. Nah, misalnya ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, maka kita membujuknya dan mengatakan, ya bagaimana kita sebagai teman memposisikan diri sebagai teman. Misalnya, ayolah lakukan sesuatu, lakukan untuk ibu atau lakukan untuk bapak. Nanti bapak yang akan bantu membereskan atau bapak yang akan membantu kamu untuk berbicara dengan kepala sekolah. Jadi kita memposisikan diri kita sejajar dengan siswa dan seolah-olah kita berteman dengan siswa. Itu adalah salah satu perilaku kontrol memposisikan diri sebagai teman. Dan ini sebenarnya positif.
itu bisa saja dipraktekkan, tapi yang berbeda dari sini adalah ini masih masih dikategorikan sebagai motivasi eksternal, artinya datang dari orang lain. Jadi motivasi yang tidak datang dari anak itu sendiri. Sama dengan posisi pemantau. Pemantau itu mereka akan menghitung dan mengukur, misalnya dengan kata-kata apa peraturannya, apa konsekuensinya. Nah, ini mirip dengan yang tadi. Akan selalu ada konsekuensi ketika dia melakukan sesuatu, meskipun sudah disepakati sebelumnya. Itu adalah tipe pemantau. Nah, yang mana yang paling bagus Bapak Ibu? Yang paling bagus adalah tipe manajer. Jadi manajer itu misalnya kita mengatakan kepada peserta didik kita, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi anak itu disadarkan dari dalam diri sendiri. Anak itu diajak untuk berpikir. Dan tentu bukan diajak untuk bersalah. Nah, di sini dalam posisi kontrol ini, untuk bisa lebih difahami, saya akan memperlihatkan tentang istilahnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini menggambarkan bagaimana Nah, segitiga restitusi itu menggambarkan bahwa ada 3 langkah yang besar yang akan kita lakukan dalam menangani permasalahan. Ini masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya kita bahas, mulai dari teori hukuman, kemudian teori hukuman dengan konsekuensi, dan restitusi, dan yang terbaik adalah restitusi. Kemudian ada kaitannya juga dengan yang tadi sebelumnya kita bahas tentang 5 posisi kontrol, ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, sebagai manajer yang tadi, yang paling bagus tentu sebagai manajer karena kita mencoba menggali dan menyadarkan anak-anak tentang apa yang dilakukannya, kemudian memberikan pilihan apa yang mereka harus lakukan. Nah, dalam prakteknya ada 3 tahapan yang akan kita lakukan dalam melakukan praktek segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan pada menstabilkan identitas itu? Bahwa kita akan mencoba menyadarkan anak-anak bahwa kesalahan yang mereka perbuat itu adalah sesuatu yang normal. Jadi kita tidak menghakimi anak-anak tersebut, tapi kita mencoba menstabilkan apa yang sudah terjadi. Kita tidak langsung menghukum mereka, kemudian menjudge mereka, kemudian menghina mereka sampai mereka merasa bersalah dan terpuruk dan seterusnya. Tapi yang kita lakukan adalah mencoba menetralkan situasi dan mencoba menyadarkan anak-anak itu bahwa ya mungkin mereka salah, tapi kesalahan mereka adalah bukan sesuatu yang membuat mereka harus terpuruk. Nah, kata-kata yang bisa kita lakukan adalah misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa.
Atau misalnya tidak ada yang salah dengan yang kamu lakukan ini, hanya saja bla 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 dan seterusnya. Nah, atau misalnya kita bisa menyelesaikan ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah sisi yang kedua adalah tentang validasi tindakan. Nah, validasi tindakan ini kita bisa memberikan pilihan atau kita mencoba menggali sebenarnya apa yang mereka lakukan dan kenapa mereka melakukannya. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu tersebut. Jadi kita mencoba mencari sebenarnya apa penyebab mereka melakukan anak-anak tersebut. Misalnya dua orang berkelahi. Biasanya kedua anak berkelahi itu pasti ada ada alasan yang mereka miliki sehingga mereka memukul ataupun melawan temannya. Nah, itu yang coba kita gali. Untuk apa? Nah, ini ada kaitannya dengan yang ketiga, bahwa kita akan menanyakan keyakinan mereka. Kita mencoba untuk menanyakan nilai-nilai apa sebenarnya yang mereka bisa dapat. Misalnya yang bisa kita tanyakan kepada mereka, kamu mau jadi orang seperti apa? Apakah yang bisa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dan seterusnya. Intinya, kita mencoba menggali apa yang anak itu bisa pelajari dari apa yang telah dia lakukan. Kenapa? Supaya kesalahan yang mereka lakukan itu bisa disadari dan mereka akan tahu bahwa sebenarnya ada pilihan yang lebih bagus dari yang mereka lakukan saat ini. Dan yang ketiga, ketika mereka menyadari, mereka punya kebanggaan kembali untuk ke teman-temannya dan tidak merasa bersalah. Bukan berarti mereka tidak menyadari kesalahannya, tapi mereka tahu mereka salah dan mereka tahu bahwa sebenarnya ada nilai atau ada hal yang sebenarnya mereka bisa lakukan lebih baik dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, itu poin dari segitiga restitusi yang sebenarnya bagus kita praktekkan untuk anak-anak kita. Nah, seterusnya, yang akan saya bahas ini yang seterusnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya adalah aturan-aturan yang biasanya ada di dalam kelas, misalnya dilarang buang sampah, dilarang makan di dalam kelas, dan seterusnya yang biasanya ada di dalam aturan-aturan yang diterapkan di dalam kelas yang biasanya dibuat oleh anak-anak kita sendiri. Namun ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas yang telah dibuat anak-anak. Pertama, yang paling menonjol adalah keyakinan kelas itu biasanya mengandung kata-kata positif dalam penulisannya. Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan, bisa kita ganti dengan kata-kata buanglah sampah pada tempatnya. Atau misalnya jika itu masih dianggap sebagai kata-kata negatif, membuang sampah pada tempatnya. Atau yang lebih bagus lagi kalau kita tulis jagalah kebersihan. Atau misalnya kata-kata yang lain, dilarang ribut misalnya. Nah, silakan kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif
untuk didengarkan anak-anak kita. Nah, sebenarnya apa fungsinya kita melakukan keyakinan kelas ini? Yang pertama, kita tentu pernah mendengar anjuran pemerintah tentang menggunakan helm. Nah, apa yang teringat di benak kita ketika mendengarkan anjuran pemerintah atau kepolisian tentang menggunakan helm? Ya, betul sekali, tentu dalam pikiran kita adalah tentang keselamatan. Yang kedua, contoh yang lain yang bisa kita dengar adalah menggunakan masker atau gunakanlah masker. Nah, apa yang ada di benak kita kalau kita mendengar menggunakan masker pada masa COVID? Yang ada di benak kita adalah tentang kesehatan atau keselamatan sama seperti sebelumnya. Nah, itu yang mencoba kita lekatkan di pikiran anak-anak kita ketika membaca aturan tersebut. Jadi ketika mereka membaca aturan, sudah ada dalam benak mereka tentang sesuatu yang sebenarnya bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Itulah sebabnya kenapa aturan-aturan ini dirubah dengan kata yang mungkin lebih sederhana dan lebih bernilai positif yang mungkin yang kita harapkan bisa menempel di otak mereka dan mereka sadari akan manfaat dari sesuatu yang mereka yakini bersama itu. Itulah dasarnya kenapa disebut dengan keyakinan kelas lebih dari sekedar aturan kelas. Jadi keyakinan itu adalah muncul dari dalam diri mereka untuk menaati apa yang mereka sepakati bersama dan apa yang mereka yakini bersama, sehingga muncullah istilah keyakinan kelas. Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah saya kira untuk sementara itu yang bisa saya berikan. Saya meminta tanggapan ataupun pertanyaan atau apapun bentuknya dari teman-teman yang dari tadi mendengarkan ataupun yang apa yang saya paparkan, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Oh, saya Pak, bisa saya bertanya? Oke, silakan Bunda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada aturan kelas menjadi keyakinan kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Rabia ingin memberikan tanggapan, silakan. Iya, terima kasih Pak Ridwan atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma mau berkomentar atau memberikan ya sedikit tanggapan. Kalau seperti yang hukuman itu tidak ada. Tetapi kita harus melihat kembali bahwa siswa kita itu banyak karakter. Banyak karakter, jadi ada tipe siswa memang harus diberi aturan, baru kemudian ada
efek jerah, tetapi ada juga siswa yang cukup kita menasehati. Jadi barangkali dua opsi boleh kita lakukan, tetapi harus kita melihat dulu kesalahan apa yang dilakukan oleh, ya kalau tidak terlalu fatal ya kita cukup menasehati. Tetapi kalau untuk menghilangkan sama sekali, saya tidak terlalu bersepakat untuk itu. Karena itu tadi, karena adanya siswa yang mungkin harus dengan sedikit hukuman supaya dia bisa berubah. Terima kasih atas Siapa tahu masih ada teman yang lain yang akan memberikan tanggapan, pertanyaan atau apapun dalam bentuknya, dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Pak Ridwan. Saya akan memberikan tanggapan mengenai menumbuhkan budaya positif kepada guru di sekolah. Jadi saya akan menanggapi cara untuk menumbuhkan budaya positif kepada guru di sekolah. Pertama yaitu dari pimpinan sekolah. Jadi kami minta pimpinan sekolah agar memperhatikan guru yang malas supaya dia ada menumbuh budaya positif kehadirannya di sekolah, karena kader-kader ini kader sekolah gurunya agak sedikit berkurang. Jadi mungkin pimpinan kepala sekolah bisa menegur langsung kepada guru yang kehadirannya mungkin kurang supaya tetap budaya sekolah. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Itu saja Pak Ridwan. Oke, peserta kita masih tetap 12. Oke, yang lain siapa tahu masih ada yang berkomentar, dipersilahkan. Oh, maksudnya Komentar tentang hukuman. Ya. Hukuman. Oh, iya, sesungguhnya bicara tentang hukuman kepada murid, sebetulnya boleh-boleh saja dihukum, tetapi hukumannya mestinya berefek kepada kemajuan kemajuan pembelajaran si murid. Misalnya kalau saya terlambat minggu depan, saya akan misalnya di TBSM ya, kalau saya terlambat saya akan membersihkan motor, karena ini bicara TBSM adalah untuk sepeda motor. Nah, maka hukuman itu bisa diberikan membersihkan motor. Minimal dia bersihkan motor, dia lihat alat-alatnya motor itu apa yang tingkatkan pengenalan alat-alat yang ada di motor. Nah, sehingga hukuman itu berefek, ada peningkatan kualitas pembelajarannya karena dia membersihkan motor. Jadi tapi memang sudah disepakati, misalnya kalau terlambat kok kamu harus bongkar misalnya ban motor depan, kamu harus bersihkan, apapun alasannya harus terima karena sudah ada kesepakatan. Minggu depan lagi begitu, bikin kesepakatan. Kalau misalnya kau terlambat minggu depan, kamu bongkar ban belakang, bersihkan
rantai motor. Jadi itu sangat baik untuk kompetensinya anak. Jadi jangan langsung terlambat langsung cabut rumput misalnya, mencangkul, itu tidak berefek pada peningkatan kompetensi murid. Saya kira begitu Pak Ridwan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas beberapa tanggapan dan pertanyaan terkait dengan apa yang telah saya paparkan tadi. Saya mencoba untuk menjawab terlebih dahulu dari Ibu Dati tadi yang bertanya tentang apa sebenarnya perbedaan antara keyakinan kelas dengan aturan kelas yang sudah lumrah kita laksanakan di dalam kelas oleh peserta didik. Nah, sebenarnya tadi saya sudah jelaskan di dalam pemaparan tadi bahwa meskipun tujuannya sama-sama untuk ditaati, tapi motivasi yang mendasari penaatan tersebut berbeda. Kemudian dengan kalimat-kalimat positif, diharapkan anak-anak itu bisa lebih melekat di dalam ingatan mereka. Jadi perbedaannya adalah aturan kelas itu dibuat seakan-akan mengikat anak-anak itu sehingga ketika mereka tidak melaksanakannya, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi dan hukuman-hukuman yang mungkin membuat mereka tidak nyaman sehingga takut dan sehingga melaksanakan aturan yang mereka buat tersebut. Bedanya dengan keyakinan kelas adalah keyakinan kelas itu lebih menekankan motivasi di dalam diri mereka untuk mengerjakan apa yang telah mereka yakini. Misalnya tadi yang saya contohkan adalah tentang pemakaian helm. Apa yang kita ingat tentang ketika kita mengingat tentang anjuran memakai helm dari pemerintah, maka yang kita ingat pertama-tama adalah tentang keselamatan. Nah, apa maksudnya? Bahwa ketika kita meyakini bahwa helm itu membuat kita selamat, maka kita akan termotivasi untuk melaksanakannya, bukan karena kita takut bahwa kita akan ditangkap polisi dan sebagainya. Atau misalnya yang tadi tentang menggunakan masker. Nah, penggunaan masker itu membuat kita sadar bahwa dengan menggunakan masker, kita akan terhindar dari bakteri, terhindar dari penyakit yang efeknya akan kembali ke kita. Jadi bukan memaksa kita untuk memakainya, tapi itu timbul dari dalam diri kita untuk menggunakannya atau menaatinya karena kita tahu bahwa itu bermanfaat buat diri kita sendiri. Nah, itulah gambaran-gambaran yang mungkin paralel menggambarkan perbedaan aturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu semacam sesuatu yang kita sudah sadar betul bahwa kalau kita melaksanakannya akan membawa manfaat dalam diri kita. Dan itu yang hendak kita tanamkan dalam peserta didik kita agar mereka sadar betul bahwa misalnya mereka membuang sampah pada tempatnya akan membuat kenyamanan lingkungan. Mereka datang tepat waktu dan tidak terlambat akan membuat mereka terbiasa dengan budaya-budaya positif yang bisa melekat di dalam kesehariannya dan berbagai macam hal positif yang kita bisa tanamkan dalam peserta didik. Oke, bagaimana Ibu Darni? Oke, terima kasih. Yang selanjutnya beberapa tanggapan dari teman-teman. Yang pertama dari Opa Obardin tentang hukuman dan juga datang dari Ibu Rabia, yaitu salah satu perspektif yang dikatakan Opa tadi bahwa memang hukuman itu misalnya bisa saja membawa nilai atau dampak positif terhadap anak itu sendiri. Misalnya ketika kita memberikan hukuman misalnya menghafal alat-alat yang ada di dalam bengkel misalnya, atau mereka disuruh
mengidentifikasi hal-hal tertentu yang mungkin sulit yang dijadikan sebagai hukuman atas pelanggaran yang telah mereka lakukan sehingga hukuman itu justru membawa dampak positif bagi mereka. Mungkin bisa saja, tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu akan menyelesaikan masalah terhadap eh, pelanggaran yang mungkin saja akan dilaksanakan oleh anak itu sendiri. Karena pada saat kita menangani masalah, fokusnya adalah bagaimana dalam jangka panjang anak-anak tersebut atau peserta didik tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi. Itu perbedaan antara hukuman konsekuensi dengan restitusi. Restitusi itu kita berusaha meyakinkan anak-anak tersebut bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah salah, meskipun kita juga di sisi lain berusaha tidak menekan mereka sehingga mereka terpojok dan merasa bersalah. Yang kita kata sederhananya kita meyakinkan mereka bahwa mereka itu salah, perbuatannya salah, tapi tidak membuat mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Nah, itu yang coba kita lakukan dalam restitusi. Dan tahap selanjutnya dalam restitusi adalah kita menanyakan dan menggali dalam diri mereka bahwa sebenarnya ada nilai positif yang sebenarnya mereka bisa lakukan dibanding yang mereka lakukan saat ini. Jadi ada alternatif pilihan aktivitas, misalnya mereka membuli temannya. Nah, ada alternatif sebenarnya, selain membuli temannya, sebenarnya ada banyak hal lain yang bisa mereka lakukan selain dari membuli temannya tersebut. Nah, itu yang kita coba sadarkan daripada angkat daripada anak tersebut. Jadi kita coba pahamkan bahwa tidak ada manfaatnya membuli dalam bagi anak tersebut. Dan itu yang coba kita tanamkan dalam diri mereka. Dengan menanyakan misalnya keyakinan apa yang menyebabkan kamu melakukannya. Keyakinan apa yang kamu bisa ambil atau nilai apa yang bisa kamu ambil dari membuli itu. Ketika mereka meyakini bahwa tidak ada, maka kita alihkan ke hal-hal yang positif yang sebenarnya mereka bisa lakukan dibanding membuli tersebut. Nah, itu yang coba kita tanamkan ke anak-anak sehingga dengan penyadaran-penyadaran tersebut dan keyakinan yang mereka dapatkan bahwa itu tidak baik, diharapkan dalam jangka panjang mereka tidak akan mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan, tapi setidaknya kita berusaha memberikan yang terbaik kepada anak tersebut. Nah, terkait dengan Ibu Rabia tadi yang dijelaskan bahwa tidak sepakat dengan hukuman, yaitu suatu pendapat yang kita harus hargai bahwa memang dalam fakta di lapangan bisa saja terkadang anak-anak itu tanpa hukuman yang mungkin membuat mereka takut atau jera, beberapa anak-anak masih mengulangi apa yang mereka atau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Misalnya terlambat karena melihat tidak dihukum, maka ya mereka ulangi kesalahan tersebut. Main tengah malam dan main game tengah malam dan seterusnya. Di sisi lain itu mungkin baik, tapi kembali ke yang tadi saya sebutkan bahwa penghukuman itu mungkin baik untuk jangka pendek, tapi jangka panjangnya tidak bagus. Karena itu akan membuat mereka tidak melakukan saat ini, tapi tanpa kesadaran yang datang atau motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri mereka, maka peluang untuk mengulanginya tidak masih terbuka lebar. Berbeda dengan motivasi yang ada di dalam diri mereka, jika itu datang dari motivasi yang ada dalam diri mereka, maka mereka akan berusaha untuk menghindarinya tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, itu yang coba kita gali dari restitusi atau teori kontrol tadi. Tapi mungkin bertahap karena mengingat kondisi dan pembiasaan-pembiasaan yang harus kita laksanakan.
Yang ketiga dari Pak Irman tadi tentang budaya positif guru yang terlambat, yang harusnya eh, kepala sekolah atau pimpinan tertinggi di sekolah lah yang harus menegur mereka. Sebenarnya eh, antara guru dengan siswa ya sama saja dalam penerapan teori ini. Jadi sesuatu akan lebih mengena kalau itu datang dari dalam diri. Ketika kepala sekolah yang menegur, mungkin saja mereka akan merasa tersinggung atau mungkin merasa kecewa. Kenapa ini saya ditegur, padahal ini juga pernah terlambat tidak ditegur. Eh, dan hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan sesuatu yang tidak baik eh, atau persepsi yang tidak baik yang datang dari guru tersebut. Berbeda misalnya kalau kesadaran itu datang dari dalam diri. Nah, saya tidak mengatakan tidak boleh ditegur, tapi memang mungkin ditegur, tapi dengan cara sesuai dengan teori kontrol tadi, bahwa harusnya kita memahamkan teman-teman kita bahwa itu tidak baik dan harusnya itu datang dari dalam diri kita sendiri, bahwa apa yang kita lakukan ini merugikan eh, anak-anak peserta didik kita yang mungkin jalan kaki jauh, yang datang padahal kita sudah dibayar untuk melakukan kerjaan kita, justru kita mengabaikannya. Dan bagaimana perasaan kita jika ada di posisi tersebut. Nah, itu yang bisa saja diterapkan misalnya pimpinan sekolah di dalam menertibkan rekan sejawat atau teman guru yang mungkin memiliki permasalahan misalnya terlambat tersebut. Tapi sebelumnya tentu kita harus tahu apa dulu masalahnya. Jangan sampai ada hal yang kita tidak tahu. Jadi kita gali dulu masalahnya, baru kita berikan penguatan. Masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, mungkin sudah cukup lama. Semoga di kesempatan lain kita bisa bersua dan bersosialisasi kembali dan berdiskusi kembali dengan mungkin tema yang berbeda untuk kemajuan sekolah kita. Sekali lagi ini bukan untuk menggurui teman-teman, tapi sekedar sharing pengalaman bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari CGP dalam guru penggerak angkatan 7. Semoga bisa diterapkan di sekolah atau minimal menjadi bahan pengetahuan bagi kita dalam mengembangkan sekolah kita. Saya kira itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini dan meluangkan waktunya di tengah kesibukan persiapan akreditasi SMKN. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.